Saudara-saudariku terkasih, minggu lalu kita merenungkan sabda Yesus untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kelembutan dan kerendahan hati itu akan menjadikan hidup kita dicintai oleh Allah dan sesama, dan pada akhirnya kita mengalami keselamatan. Kali ini kita merenungkan syarat untuk mengikuti Yesus. Di Indonesia, peran orang tua sangat kuat dalam pendidikan, bahkan menentukan arah hidup anak-anak mereka. Kenyataan ini di satu pihak menunjukkan betapa besar restu orang tua di dalam kehidupan anak-anak mereka. Di satu pihak, ini memang penting ya. Di pihak lain juga menunjukkan betapa si anak sangat menghormati, patuh, dan menyayangi orang tua mereka. Sebagai anak, mereka merasa takut bila melanggar perintah orang tuanya. Takut dikatakan sebagai anak yang kurang berbakti, anak durhaka, dan seterusnya. Saya yakin perasaan seperti ini juga masih sangat dominan hingga saat ini. Tentu saja sikap seperti ini merupakan sikap yang baik, mengingat peran penting dari ayah dan ibu bagi kita masing-masing. Membahagiakan orang tua pasti merupakan cita-cita setiap orang. Malahan dalam kitab Ulangan, bab 5 ayat 16 tertera perintah ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Sekali lagi pasti kita semua menyetujui ini, menghormati dan mencintai orang tua kita masing-masing. Saudara-saudaraku terkasih, sedikit aneh rasanya jika kita bandingkan dengan 3 syarat yang diberikan oleh Yesus dalam Injil minggu ini untuk menjadi pengikutnya. Pertama, jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak layak menjadi muridku. Yang ketiga, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Sungguh mencengangkan. Sebab untuk menjadi pengikut Yesus, orang ditantang sedemikian rupa dengan aneka hal yang dirasa sulit untuk dilakukan. Mungkin untuk syarat kedua dan ketiga orang masih bisa menerimanya. Tapi untuk syarat yang pertama, membenci ayah dan ibu, apakah ini tidak bertentangan dengan 10 perintah Allah yang dijunjung tinggi oleh Yesus dan juga oleh orang-orang Yahudi, khususnya perintah hormatilah ibumu dan bapamu. Lalu membenci istri, padahal Yesus sendiri dalam Markus 10 ayat 6-9 mengatakan, pada awal dunia Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apakah Yesus lupa dengan kata-kata itu? Yang lain lagi, harus membenci anak-anak. Bukankah Yesus juga yang memberi perintah agar kita menyambut anak kecil dalam namanya? Kita bisa lihat dalam Matius 18 ayat 5. Bukankah Yesus juga memberi teladan agar kita membiarkan anak-anak datang dan memberkati mereka? Lalu membenci saudara-saudari dan nyawa kita sendiri. Bukankah inti ajaran Yesus adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri? Kalau demikian, apa tuh sebenarnya maksud Yesus dengan syarat-syarat yang diajukannya itu?
terhadap syarat-syarat yang begitu berat di awal pembacaan Injil, kita memberi jawaban dengan lantang, dimuliakanlah Tuhan. Sungguh luar biasa, bukan? Jawaban ini menandakan bahwa Anda, kita semua memahami, mengerti, dan menerima dengan berani tantangan Yesus. Yesus tidak mengajak kita tentu saja untuk saling membenci dan memusuhi. Tetapi bagaimana kita harus menempatkannya pada prioritas pertama dalam seluruh hidup kita, melebihi cinta kepada keluarga, cinta kepada sesama, cinta kepada harta. Itulah maksud Yesus. Aku telah dipenjara karena Kristus. Demikian kata Rasul Paulus memberi contoh konkret cara menempatkan Kristus sebagai prioritas hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah seruan dimuliakanlah Tuhan sungguh menjiwai seluruh cara hidup kita? Atau hanya kita ungkapkan dalam gereja di awal pembacaan Injil? Nah, saudara-saudariku terkasih, menarik tadi, karena sebelum mengungkapkan syarat yang ketiga, Yesus membentangkan juga dua perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang seorang yang seharusnya berhutang dulu sebelum mulai membangun sesuatu agar tidak terjadi uangnya habis sementara bangunannya belum jadi, sehingga ia menjadi bahan tertawaan orang lain. Perumpamaan kedua menceritakan tentang seorang raja yang memilih mengadakan perjanjian damai daripada berperang setelah memperhitungkan bahwa kekuatannya kalah besar dibanding kekuatan musuh. Dua perumpamaan ini maknanya kurang lebih sejajar. Untuk menjadi murid Yesus, orang harus berpikir lebih matang dan memperhitungkan segala sesuatu dengan baik. Sebab menjadi murid Yesus tidak semudah dan seindah yang dibayangkan. Ada begitu banyak tantangan. Karena itu orang harus melihat kemampuan dirinya agar tidak hanya bersemangat di permulaan saja, tetapi setelah kecewa dan meninggalkan Yesus, ketika menemui suatu kesulitan, itu bukanlah contoh orang Kristiani yang sejati. Jadi saudara-saudariku terkasih, jelas bahwa pesan Injil hari ini mengajak kita masing-masing untuk berpikir realistis terhadap pilihan yang telah kita iakan, kita yakinkan. Menjadi pengikut Yesus harus berani memikul salib, bukan memberikan salib kepada orang lain. Dengan demikian, kita harus membuang jauh pikiran romantis bahwa menjadi orang Katolik itu seperti domba yang digendong oleh sang gembala menuju padang rumput yang hijau, enak dan santai. Dunia ini keras, saudara-saudariku terkasih. Bahkan dunia tega menyalibkan Yesus sang guru kita. Maka kita ditantang untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang militan. Kita disinyalir sebagai orang yang jago kandang. Di tempat kita saja, di dalam gereja, di lingkungan kita. Maka kita sekarang dituntut untuk jago tandang di luar keluarga kita, di luar gereja kita, di luar lingkungan kita. Menjadi murid Yesus perlu kesungguhan dan komitmen. Kita harus mengutamakan Yesus lebih dari siapapun yang kita cintai di dunia ini. Lebih dari segala ikatan duniawi, lebih dari diri kita sendiri. Tentu saudara-saudariku terkasih, kita diingatkan untuk jangan berkecil hati dan ciut nyali setelah mendengar syarat-syarat dari Yesus tadi. Tetapi lantangkan dan konkretkan jawaban dimuliakanlah Tuhan dalam tindakan yang nyata. Perbarui selalu motivasi kita untuk mengikutinya, karena akan selalu datang kesulitan dan tantangan karena kita
menjadi murid Yesus. Namun, meskipun ada begitu banyak rintangan yang menghadang, moga-moga iman kita, cinta kita, pengharapan kita kepadanya akan tetap utuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.